Ceritain dong kira-kira nih gimana sih kiat-kiatnya jadi caleg di 3 provinsi yang berbeda, terus jadi semuanya jadi anggota DPR RI. Selesai. Berikutnya nih, roadmap olahraga kita ke depan, bagaimana kira-kira? Ya, perintah Presiden Ya, pada peringatan Hari Olahraga Nasional ke-37 9 September tahun 2020 kepada saya untuk mereview total tentang ekosistem pembinaan olahraga kita. oke. Saya kemudian berdiskusi dengan perintah Presiden itu dengan para profesor ilmu keolahragaan, kemudian para akademisi di berbagai perguruan tinggi, kemudian juga dengan para praktisi, para pelaku dan lain sebagainya. Akhirnya kita menghasilkan desain besar olahraga nasional. Oh, Dan itu payung hukumnya adalah Perpres 86. oke. Ditandatangani Pak Presiden persis peringatan Haornas yang ke-38, Oh, 9 September yang lalu. baik. Nah, itu sekarang sedang kita sosialisasikan karena ada kewajiban Bang Jaki. Ya. Nah, ini sekaligus sebagai bupati. Di Perpres itu ada kewajibannya. Jadi tim koordinasi dipimpin oleh Wapres. Oke. Jadi tingkat pusat. Tingkat pusatnya. Provinsi gubernur. Langsung gubernur. Gubernur. Oh, Bupati, wali kota menjadi pimpinan Tim daerah. tingkat kabupaten kota. Jadi nanti tolong juga dilihat-lihat Perpres 86 itu, dan itu target kita, saya buat targetnya tinggi. Oke. Olimpiade. Waduh, luar biasa. Jadi langsung Olimpiade. Ya. Nah, untuk bahkan di situ perencanaan sampai 100 tahun Indonesia Merdeka 2045 kira-kira kita akan masuk di Olimpiade 2044. Oh. Saya target sih 7 paling Sedikit. peringkat 7. Oh, peringkat 7 dunia. Waduh, peringkat 7 dunia berarti sekitar belasan emas juga tuh. Oh iya, betul. Siap. Dan kalau ini konsisten kita jalankan, saya yakin itu bisa. Memang ada satu perkembangan yang agak bagus ya. Pada saat Paralimpiade kemarin, kan kita pada saat Paralimpiade Rio de Janeiro tahun 2016, peringkat Indonesia itu peringkat ke-76. Ya. Oke. Nah, dengan desain besar olahraga nasional ini kemudian saya target peringkat 60. Udah bagus dong. Ya. Dari 76 naik 60. Naik 60. Bang Jaki tahu berapa hasilnya? Berapa tuh, Pak? 43. Waduh, luar biasa. 43. Nah, yang saya pusing Paris 2024. Saya mau target berapa lagi? Nah, kalau udah 43 harus masuk 20 besar. Nah, itu dia. Ampun kita kalau begitu. Luar biasa. Jadi roadmap-nya sudah tersedia, dilandasi oleh dasar hukum juga, oleh Perpres. Betul. Dan ini nanti menjadi pembinaan berjenjang dari daerah sampai ke tingkat nasional. Kemudian dari pimpinan daerah semua, tingkat kota, kabupaten, gubernur, sampai dengan wakil presiden bertanggung jawab terhadap program pembinaan olahraga ini. Betul. Jadi nanti olahraga ini menjadi bagian pembinaan berjenjang daerah dan juga provinsi termasuk nasional. Ya. Luar biasa sekali sahabat Golkar. Ini nanti yang mesti kita bangun adalah bagaimana pembinaan berjenjang itu bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan dan roadmap dari Kementerian Pemuda dan Olahraga. Nah, ini nih sekarang nih kita loncat ke urusan Golkar nih. Ya, ini kalau Pak Zainuddin Amali, kalau dibilang striker yang sangat tangguh dan unggul, di klub mana aja bikin gol coba, ditaruh di klub mana aja bikin gol. Ceritain dong kira-kira nih gimana sih kiat-kiatnya jadi caleg di 3 provinsi yang berbeda, terus jadi semuanya jadi anggota DPR RI. Gimana tuh kira-kira kiatnya tuh? Ya, memang saya 4 kali ikut ini ya. Ikut pemilu ya di tempat yang berbeda-beda. Oh, luar biasa. Alhamdulillah tetap masih bisa lolos masuk ke Senayan. terus. Nah, itu. Nah, kalau ditanya apa kiatnya, yang pertama keyakinan. Okay. Kita harus yakin. So kalau keyakinan kita sudah setengah-setengah, kerjanya juga akan berpengaruh. Kita harus punya keyakinan bahwa kita bisa dapat itu. Persis. Nah,
itu buat Bang Jaki yang untuk ke depan harus yakin Bang Jaki, nggak boleh setengah-setengah. Siap. Itu. Jadi dengan keyakinan itu membuat kita confidence. Ya. Ya. Punya rasa percaya diri. Percaya diri. So kalau kita sudah nggak yakin, pasti kita minggir-minggir Bang. Itu dia. Ini orang lebih hebat dari saya, ini orang logistiknya kuat, ini orang udah. Dan itu akan menghantui kita. Ya. Nah, hilangkan itu, kita maju dan tetapi tidak boleh juga sembarang nekat begitu ya. Membabi buta, ya. tapi nggak jelas arahnya. Betul. Nah, itu kemudian karena saya dipindah-pindah di setiap dapil sehingga tidak memungkinkan untuk saya kuasai sendiri seluruh. Misalnya saya waktu di 2009 itu saya berada di Blitar, Tulungagung, Blitar Kabupaten Kota, kemudian Kediri Kabupaten Kota. Oke. Saya datang ke sana Bang Jaki, dijemput di Juanda Bang Jaki. Waduh. Karena nggak tahu jalan yang mana Blitar, bisa nyasar. Iya. Jadi saya dijemput oleh teman, ya, diantar saya ke situ. Inilah dapil yang Anda akan datangi. Oke. Nah, saya berpikir saya tidak mungkin menguasai 5 kabupaten kota ini. Akhirnya saya konsentrasi. Langsung spesifik. Ya, konsentrasi di daerah yang nggak digarap oleh Golkar yang lainnya. Karena dengan sistem sekarang, bisa jadi kita saling memakan nih. Betul. Ya kan, sesama teman saling. Betul. Akhirnya saya lihat, ini di sini konsentrasinya calon ini di sini. Mana yang nggak digarap? Saya di situ. Itu modal untuk konsentrasi di situ. Yang lain adalah tambahannya. Oke. Itu kira-kira. Wah, ini kiat-kiatnya nih perlu dipelajari buat bakal calon anggota legislatif dari DPD Golkar DKI Jakarta. Jadi biar jangan perebut nasi di satu piring yang sama, gimana caranya biar kita punya piring, punya nasi sendiri. Nah, gitu. Jadi nggak perebut teman-teman, nggak berantem. Wah, luar biasa begitu Pak Jainuddin Amali jadi, yang lain ikut mendukung. Nah, pelajaran penting dari seorang politisi Golkar senior yang luar biasa. Beri aplaus juga buat Pak Jainuddin Amali. Nah, terakhir nih Pak Jainuddin. Ini ngomongin Menpora udah, ngomongin Golkar udah. Kemudian sebelum jadi politisi, apa sih pekerjaan dan kegiatan serta aktivitas Pak Jainuddin Amali? Iya, yang terakhir ya. Ya. Yang terakhir saya itu di pasar modal. Pasar modal. Coba sahabat Golkar, dari pasar modal ke pasar politik. Jadi saya kerja di situ ya. Jadi memang itulah hidup. Dari aktivis masuk ke dunia swasta, kemudian ke politik. Nah, itu dia, betul. Saya kira saya masuk politik itu bersamaan dengan Pak Erlangga. Wah. Nah, waktu itu masih urutan nomor. Masih nomor urut ya. Pemilu 2024. Pemilu 2004. Ya, Oke, 2004. 2003 kita ketemu karena sama-sama ngantri. Jadi ikut antrian juga ternyata Pak Jainuddin Amali. Jadi yang baru-baru kalau ngantri ya wajar aja, udah sabar baik ya. Udah gitu aja. Jadi yang baru-baru nih, nah ini belajar dari pengalaman Pak Jainuddin, harus sabar. Lanjut Pak. Ya, setelah itu karena memang dasarnya dari sejak sekolah ya, sejak mahasiswa saya juga aktif. Sudah aktif. Ya, sudah aktif. Jadi di organisasi. Saya ini sebenarnya begitu kerja sudah berniat untuk berhenti di dunia aktivis. Gak mau lagi nengok-nengok politik. Tapi gak tahu ya, memang ketarik gitu. Ketarik terus. Akhirnya seperti orang nyandu. Ya, kecanduan politik. Akhirnya udah jalan. Ya sudah. Itulah jalan hidup kita. Basah, nyemplung, ya nyelam sekalian udah. Iya kan? Akhirnya dapat ikan, gitu aja. Luar biasa Pak Jainuddin. Ini dia. Jadi sekali lagi para calon politik di DPD Golkar DKI, ini pelajaran sangat penting dan sangat mahal. Bukan apa-apa, nih podcast yang bawainnya juga ketua DPD Golkar DKI. Jadi mahal loh, hati-hati loh ya. Ini bintang tamunya juga luar biasa semua nanti. Nah yang terakhir nih, sedikit nyeleneh ini sedikit nyeleneh.
di luar urusan politik, di luar urusan Menpora. Kira-kira Pak Jainuddin olahraganya apa sih? Kita pengen tahu nih, masa Menpora nggak pernah olahraga, kan nggak mungkin. Kalau ngelihat badan fit terus ini. Oke. Saya tenis meja. Tenis meja. Saya tenis lapangan. Tenis lapangan. Saya bulu tangkis. Bulu tangkis juga. Wah. Saya renang. Waduh, renang. Dulu waktu masih mahasiswa saya pernah main bola. Main bola juga. Di Liga Mahasiswa. Oke. Itu terus basket sambil lewat. Sambil lewat basket. Iya. Sekarang karena usia saya golf. Wah, luar biasa. Jadi golfnya jalan dong, nggak pakai kart dan. Jalan. Oh, campur-campur pakai kart. Campur. Awal-awal kita jalan dulu. Oke, yang ngawal ada yang ngawal? Biasa yang teman-teman. ngawal. Oh, teman-teman. Nggak ada yang lain yang ngawalnya? Nggak? Oke, nggak apa-apa. Kalau ada yang lain juga nggak apa-apa. Kita juga biasa dikawal. Kalau main golf. Jadi luar biasa. Ternyata Menpora kita ini juga selain menteri yang membidangi olahraga, suka berolahraga juga sahabat Golkar. Jadi dengan berolahraga kita punya badan yang sehat, pikiran yang bersih, jernih, kemudian jiwanya juga sehat, dan paling penting adalah selalu optimis. Tadi keyakinan sama sabar. Nah, betul kan? Ya. Untuk jadi seorang politisi harus yakin. Yang kedua harus sabar, harus gede hatinya. Kalau nggak kepilih sekarang, coba lagi nanti tahun depan. Nggak kepilih lagi, coba lagi nanti. Iya. Bang Jaki, masuk di politik, paling tidak kita mengalami dua hal. Ya. Harus siap dalam tekanan, under press, dan harus siap dengan ketidakpastian. Nah, itu mental kita harus siap di dua itu. Betul. Kalau enggak, minggir, mendingan jangan deh, jangan coba-coba. Jadi modal dua itu penting. Baik. Karena di politik nggak ada yang pasti Bang Jaki. Persis, betul. Ya kan? Betul. Dan di politik kita setiap saat ada tekanan. Persis. Mental kita harus siap dengan dua itu. Alhamdulillah. Jadi ingat-ingat tuh, banyak sekali pelajaran penting hari ini. Terakhir nih sebelum saya tutup nih, ini juga terakhir lagi aja katanya. Gak apa-apa. Nah, masih ada waktu kan bos? Nah, siap. 2 menit aja pertanyaan terakhir. Ini 20 tahun terakhir Menpora kita berkumis. Sekarang kenapa katanya Menpora kita nggak berkumis ini? Gimana tanggapan? Ada yang nanya soal ini. Iya, kok bisa sekarang Menpora nggak berkumis katanya? Nggak tahu, itu selera sih. Jadi ada, kalau lihat waktu masih saya aktif di AMPG, ya, saya masih berkumis loh. Wah, saya juga AMPG ada kumis, ada jenggot dikit. Waktu di AMPG, saya begitu lihat foto-foto saya zaman AMPG, itu masih berkumis saya. Oh, nggak tahu setelah itu, setelah nggak AMPG saya nggak berkumis lagi. Klimis lagi gitu ya. Ya, ini dia. Jadi Menpora yang sekarang klimis, yang penting mulus semua programnya jalan, dan kita doakan Menpora kita ini selalu diberikan kesehatan dan juga kebugaran untuk memimpin kementerian yang sangat-sangat luar biasa, Kementerian Pemuda dan Olahraga. Nanti berikutnya kita undang lagi membahas yang lain. Nah, kita belum bahas ini pemuda, tapi karena waktu yang sudah habis, saya mengucapkan terima kasih pada Pak Jainuddin Amali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.